ternyata rakyat Indonesia itu ya cinta betul sama Pak Jokowi. Kalau didatangin tuh seneng banget gitu. Dan ya, saya terima kasih lah dengan Pak Jokowi karena diajak, karena ilmu melihat sendiri, Ainul yakin tadi itu ya. Ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Teman-teman semuanya, aku punya berita bagus nih buat kalian. Dan kalau kalian gak nonton, pastiin deh kalian bakal nyesel. Oke, kita langsung aja yuk ke video yang pertama. Let's go. Lagi-lagi Caimin keceplosan. Caimin bocorkan Menteri Presiden terpilih Prabowo Gibran. Semua menyangkut salah satu visi perubahan itu apa? Menjaga lingkungan hidup. Itu harus menjadi visi utama. Oh, nggak sampai detail itu. Nanti kalau Pak Anies jadi menteri baru dibahas. Oh no. Oh, salah. Loh ya loh, saya betulnya boleh protes sama kalian. Jangan saya dibully-bully loh. Kali ini saya nggak akan terima loh. Oke. Saya suruh catat, kamu catat pun saja orang. Ampun Bu, ampun Bu, jangan dicatat-catat. Nanti catatannya dikasihkan Hansip, saya disergap. Terus saya nggak bisa cari nafkah untuk keluarga saya. Gimana ini loh, saya jualan Bu. Ampun Bu, saya nggak pernah bully ibu kok. Yang kemarin-kemarin itu loh, saya cuma bercanda buat seru-seruan aja. Nggak pernah bully saya Bu, nggak pernah bully Ibu Megawati. Saya itu cuman guyon loh Bu. Saya nggak pernah bully, tapi saya itu senangnya beli-beli. Kalau beli-beli saya suka bully, tapi senangnya beli teh, terus beli minum-minuman. Apalagi coklat-coklat saya juga beli nih, coklat. Saya suka beli-beli Bu, tapi kalau bully-bully saya nggak suka. Malahan saya itu sangat cinta banget sama Ibu Megawati. Saya sayang banget sama Ibu Megawati karena Ibu Megawati pintar, baik, negarawan, cantik. Ya, Ibu Megawati. Saya diampuni ya. Saya lu sayang sama Ibu Mega, benar deh. Swear, saya love you Ibu Mega, benar. Juga Bu, maaf ya. Saya sayang Ibu. Untung aku nggak pernah bully Bu Mega ya. Hahaha. Nice. Wah, histeris banget, antusias banget. Jadi bahasanya gini dengan Pak Jokowi, Pak, saya itu pada hari ini posisinya sudah ainul yakin. Ini kan, kalau sebelumnya kan hakul yakin. Hakul yakin itu yakin betul karena metodologi ilmiah yang sudah proven kan, yang ada di kampus-kampus, yang sudah diterapkan di mana-mana, dan notabene ya sudah hakul yakin karena sudah dibuktikan berkali-kali gitu. Termasuk tentu saja dalam Pilpres 2024. Betul. Tapi hari ini Pak, saya ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Ain itu kan bahasa Arab artinya kan mata kan. Jadi yakin karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi penubuhan dari konsep popularitas Pak Jokowi yang 80% itu saya lihat langsung dengan mata kepala saya gitu loh. Bagaimana antusiasme masyarakat gitu. Sehingga saya berseloroh ketika ditanya dengan wartawan, kan ketemu wartawan kan, ditanya oleh wartawan, bagaimana Mas, apa yang dilihat? Saya bilang, wah, survei indikator 77,5% itu salah itu. Harus 90% kalian antusiasme masyarakat gitu ya. Selorohnya Mr. Q itu kemudian jadi judul. Indobarometer, Pak Jokowi popularitasnya 90%. 90%. Terus yang nggak senang, nggak mungkin.
Pinter banget bikin berita. Loh, tapi bukan salah saya ya. Saya tuh nggak pernah bilang ini survei Indobarometer, nggak pernah. Saya kan udah bilang berseloroh. Ada videonya kok, bercanda gitu loh, 90% gitu. Tapi ya karena sudah ada salah paham juga dalam tanda kutip nih ya. Ya mungkin sengaja juga mereka nulis begitu buat sensasi juga kan betul, gitu. Karena kelihatannya media-media yang nulis begitu itu bukan media yang tier 1, bukan tier sekian lah gitu. Ya memang biasanya cari sensasi kan gitu. Tapi ya saya klarifikasi saja. Justru di situ itu sebetulnya saya mau mengatakan bahwa pentingnya riset ilmiah. Nggak bisa pandangan-pandangan satu orang ya, karena subjektivitasnya akan sangat tinggi dan dia tidak representatif. Jadi kalau hanya mengandalkan pandangan mata, ini 90%, bahkan 95% kan gitu. Tetapi kita nggak boleh mengandalkan pada pandangan orang per orang, yang sering terjadi dan dipraktekkan justru oleh elit politik. Wah, Pak Jokowi itu di mana ngetopnya? Dia tuh nggak bagus gini. Di tempat saya nggak ada yang dukung gitu. Nah, yang sering pakai begini nih Rocky Gerung tuh. Saya ketemu dengan seorang anak muda, dia merasa tidak puas dengan Pak Jokowi. Jadi yang kecil ini dianggap seperti seolah-olah besar gitu. Padahal sebetulnya kita harus menggunakan metodologi ilmiah yang impersonal, yang kemudian mewakili pandangan secara proporsional gitu. Banyak orang yang terkagum-kagum katanya dengan kesambutan publik terhadap Pak Jokowi. Bahkan Kodari yang kemarin ikut berkunjung, bahkan mendampingi lingkaran dekatnya Pak Jokowi, nyatakan kalau lihat begini fenomenanya sambutan pada Pak Jokowi itu bukan 77,5% kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, tapi 90%. Oh, ini yang dimaksud Kodari kita gitu. bahas ini Bung Rocky, fenomena ini apa sesungguhnya yang terjadi? Ini fenomena, ada lagu judulnya begini, Why Do Fools Fall in Love? Mengapa orang dungu jatuh cinta? Ini lagunya, ini musiknya ya. Lagu ya. Why do surveyor fall in love itu? Mengapa ada surveyor yang jatuh cinta? Lalu dia going native gitu. Jadi sebetulnya terang benderang bahwa kemampuan rasional kita atau rakyat umumnya untuk menghitung secara empirik apa yang dipraktekkan oleh Jokowi itu tidak mampu mereka cerna. Kan secara empirik misalnya nih, kalau saya kasih perbandingan, kemarin saya ada Maumere itu. Maumere itu hampir satu kabupaten itu ada pro Jokowi itu, karena minoritas kan. Lalu dianggap Jokowi menghasilkan kemajemukan itu. Pada akhirnya itu dari 98% pro Jokowi jadi 102% anti Jokowi itu. Nah mereka semua cerita ke saya bahwa ini kami ditipu tuh, ada bendungan dibuat tapi nggak tahu buat apa airnya tuh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Maumere itu kota di Maumere itu kota kecil, tapi di situ ada banyak universitas bermutu, terutama yang diasuh oleh kaum Katolik. Nah, Katolik adalah kita tahu karena kompleks minority secara antropologi memihak pada Jokowi. Tapi kemudian itu satu kampus itu mengajar Jokowi. Jadi bayangkan mereka mampu akhirnya melihat bahwa apa yang dijanjikan itu dan semua satir yang nggak mungkin saya ucapin di sini itu berbalik mengatakan bahwa memang kami dibohongi itu. Nah, jadi menurut saya, selorong saya 90% itu justru memang menggambarkan pentingnya kita untuk disiplin dengan sains gitu loh. Kalau mengandalkan pandangan-pandangan pribadi seorang Kodari atau seorang Sahal atau siapapun ikut Pak Jokowi, wah ini 95% ini. Tapi kalau menggunakan metodologi ilmiah yang menggambarkan seluruh Indonesia itu kan 77,5 atau misalnya 80% gitu. Dan itu pun tetap amazing kalau istilahnya kesukaan ya. Karena kan bayangin menjelang akhir loh. Oh iya. Tetap dengan stabil 75 ke atas. Betul, 75-80. Itu kan unprecedented. Luar biasa. Nah, karena itulah kemudian saya mengatakan begini, Pak Jokowi ini adalah figur pemimpin yang lengkap. Dia punya keterampilan, dia punya kemampuan teknokratis yang baik, pembangunan infrastruktur. Kan di zaman Pak Jokowi ini kita mengalami pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Pertama yang menarik tentu dari kunjungan itu adalah saya bisa melihat secara langsung bagaimana angka-angka dalam survei itu, tingkat kepuasan yang 80% itu dalam dunia nyata gitu. Dan memang sangat amazing kalau buat saya ya, karena antusiasme masyarakat tuh luar biasa. Bukan cuma di kota Kendari, tapi juga ketika misalnya menyeberang ke Pulau Muna. Pulau Sulawesi itu kan seperti huruf K. Sulawesi Selatan itu kaki yang lurus, Sulawesi Tenggara itu kaki yang miring gitu. Nah, Kendari itu ada di ujung, Muna itu turun ke bawah lagi,
itu Pulau Muna, lalu turun lagi ke Pulau Buton, ke bawahnya lagi yang terkenal sebagai tempat wisata Pulau Wakatobi, gugusan Pulau Wakatobi gitu. Nah, kemudian hari berikutnya itu kami ke Kolaka. Kolaka tuh naik ke atas menuju ke arah perutnya huruf K ini gitu. Nah, itu antusiasme masyarakat di Muna dengan di Kolaka itu mirip dengan antusiasme yang terjadi di Kendari gitu. Dan pemirsa, beginilah kehebohan warga saat Presiden Joko Widodo berkunjung di Pasar Kambara, Kabupaten Muna Barat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi berinteraksi langsung dengan para pedagang yang sejak pagi telah menunggu kedatangan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Bahkan sejumlah emak-emak nekat menyamar jadi pedagang agar dapat berhadapan langsung dan mencium tangan Presiden Jokowi. Kedatangan Jokowi ini untuk meninjau kondisi pasar sekaligus memantau harga pangan dan membagikan bantuan langsung tunai secara langsung kepada warga dan para pedagang di pasar tradisional tersebut. Ya intinya sangat sangat berkesan buat saya melihat bagaimana data-data yang angka-angka itu menemukan perwujudannya dalam dunia nyata gitu. Yang namanya hasil survei 80% itu kayak begini. Terang aja gitu. Kita kalau lihat langsung tuh geleng-geleng gitu. Ya Allah, kok bisa ngetop banget, populer banget ini. Ternyata rakyat Indonesia itu ya cinta betul sama Pak Jokowi. Kalau didatangin tuh seneng banget gitu. Dan ya, saya terima kasih lah dengan Pak Jokowi karena diajak, karena ilmu Melihat sendiri, Ainul yakin tadi itu ya. Ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Nah guys, jadi M Kodari ini barometer survey, sorry kalau barometer. Jadi M Kodari ini barometer kan ya? Jadi M Kodari ini punya survei yang mensurvei Pak Jokowi itu disukai rakyat Indonesia sekitar 70%, 80%, 70% ya. Dan M Kodari itu diajak sama Pak Jokowi buat ke kota-kota Jadi kan M Kodari ini punya survei guys, yang mensurvei rakyat Indonesia itu menyukai Pak Jokowi sekitar 70-80%. Dan M Kodari ini diajak sama Pak Jokowi buat mampir ke kota-kota gitu. Dan setelah itu M Kodari ngelihat, wah antusias banget mereka sampai-sampai ada yang diwawancarai. Saya setuju banget kalau ada Jadi M Kodari ini punya survei yang mensurvei bahwa orang Indonesia itu menyukai Pak Jokowi sekitar 70-80%. Dan M Kodari ini diajak sama Pak Jokowi buat mampir-mampir ke kota-kota gitu. Jadi M Kodari itu kaget ngelihat antusiasnya warga-warga di sana gitu. Kayak oh gini ternyata 70-80% itu bukan hoax, bukan cuma omon-omon doang. Ternyata juga ada buktinya. Malahan sampai-sampai bisa diperkirakan lebih 80%, bisa jadi 90%. Karena emang seantusias itu warga-warga di sana, woy. Jadi survei itu semuanya benar, teman-teman. Bukan cuma omon-omon doang. Oke deh, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.